Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai, Ibu absen dulu ya. Ada yang tidak hadir? Hadir? Alhamdulillah. Baik, apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, sebelum masuk ke materi kita hari ini, ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang definisi, struktur, dan ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Ada yang masih ingat apa itu teks laporan hasil observasi? Ya, silahkan Sekar. Iya, bagus. Terima kasih, Sekar. Jadi, teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran atau melaporkan sesuatu dari hasil pengamatan, dari hasil observasi. Lalu strukturnya, yang pertama ada definisi umum, yang kedua definisi bagian, dan yang ketiga definisi manfaat. Betul. Lalu ciri kebahasaannya, yang pertama menggunakan frasa nomina, yang kedua menggunakan verba relasional, yang ketiga menggunakan verba aktif, yang keempat menggunakan kata penghubung, dan yang kelima menggunakan kata keilmuan atau kata teknis. Masih ingat semuanya? Baik, kita masuk ke materi kita hari ini ya. Materi kita hari ini adalah menginterpretasi isi teks laporan hasil observasi. Ada yang tahu menginterpretasi itu apa? Menginterpretasi dari kata interpretasi. Iya benar, pemahaman. Berarti menginterpretasi adalah kegiatan memahami sesuatu. Baik, bagus ya. Berarti menginterpretasi yaitu kegiatan menafsirkan, memberikan pendapat setelah memahami data atau fakta. Pendapatnya boleh positif, boleh juga negatif, bergantung pada teks tersebut. Karena materi kita hari ini adalah teks laporan hasil observasi, berarti bergantung pada teks laporan hasil observasi ya, pendapatnya yang positif atau negatif itu. Baik. Sebelum masuk ke langkah-langkah menginterpretasi teks laporan hasil observasi, Ibu akan bagikan contoh teks laporan hasil observasi. Tapi sebelum itu silakan buat kelompok terlebih dahulu. Satu kelompok berisi 4-5 orang. Nanti kalian presentasi atau diskusi. Sudah? Baik, ini contoh teksnya. Satu kelompok satu teks ya. Oke, langsung kita ke langkah-langkah menginterpretasi teks laporan hasil observasi. Apa saja langkah-langkah menginterpretasi teks laporan hasil observasi? Yang pertama, membaca teks laporan hasil observasi. Pada tahap pertama menginterpretasi teks laporan hasil observasi adalah membaca teks laporan hasil observasi. Pada tahap ini, siswa diminta untuk membaca teks laporan hasil observasi dengan cermat dan teliti. Apabila menemukan kata atau istilah asing, segera mencarinya di kamus, di KBBI ya. Dengan demikian, agar dapat memahami seluruh teks dengan benar dan tepat. Lalu yang kedua,
Menuliskan fakta-fakta teks laporan hasil observasi. Pada tahap ini, setelah selesai membaca, tuliskan fakta-fakta yang terdapat pada teks laporan hasil observasi. Isi fakta-faktanya berkaitan dengan klasifikasi dan penjabaran, yang artinya kalian dapat menentukan fakta-fakta teks laporan hasil observasi dari penjabaran definisi umum, definisi bagian, dan definisi manfaat. Yang terakhir, menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi. Tahap terakhir dalam menginterpretasi teks laporan hasil observasi adalah menarik kesimpulan isi teks laporan hasil observasi yang berkaitan dengan fakta-fakta tersebut. Yang pertama kan kita sudah membaca, lalu yang kedua menyusun fakta-fakta. Nah, yang ketiga, agar dapat menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi itu, kita simpulkan fakta-fakta terlebih dahulu, karena nanti untuk menyimpulkan kita dapat merangkumnya dari fakta-fakta teks itu, teks laporan hasil observasi ya. Ada yang ditanyakan? Sudah paham semuanya? Baik, kalau sudah paham, silakan contoh teks laporan hasil observasi yang tadi dibagikan itu kalian interpretasikan, mulai dari membaca terlebih dahulu, kemudian menuliskan fakta-faktanya, dan yang terakhir menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi. Jangan lupa itu berhubungan dengan ciri dan struktur. Paham? Waktunya 20 menit ya. Ya, silahkan kerjakan. Oh iya. Baik, waktunya sudah cukup. Yang akan presentasi pertama kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1 untuk maju. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi kelompok 1 itu judul teksnya adalah wayang ya. Akan ibu bacakan hasilnya. Fakta pada paragraf pertama. Wayang kulit memiliki berbagai macam jenis jika dilihat dari umur dan gaya pertunjukan. Itu fakta yang pertama. Fakta yang kedua, pada setiap daerah wayang wong memiliki sebutan yang berbeda. Lalu fakta yang ketiga, wayang golek adalah salah satu jenis wayang yang berasal dari Sunda, memiliki bahan dasar sebuah kayu. Fakta yang keempat, perkembangan terbaru dunia perwayangan menghasilkan kreasi berupa wayang suket. Dalam versi modern terdapat wayang yang disebut dengan wayang moteka atau wayang plastik yang berwarna. Fakta yang kelima, wayang memiliki manfaat bagi kehidupan, antara lain sebagai media pendidikan, media informasi, dan media hiburan. Nah, yang tadi Ibu sebutkan itu adalah fakta-fakta pada teks LHO yang berjudul wayang ya, dari kelompok 1. Lalu kesimpulannya, wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya pun dibagi bermacam-macam jenis. Wayang wong adalah salah satu pertunjukan wayang yang diperankan langsung oleh orang. Wayang golek adalah jenis wayang yang mempertunjukkan boneka kayu. Ada juga wayang suket, yaitu wayang terbuat dari rumput, dan wayang motekar atau wayang plastik berwarna. Semua jenis wayang yang disebutkan tadi merupakan wujud ekspresi kebudayaan yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan, antara lain sebagai media pendidikan, media informasi, dan media hiburan. Nah, itu adalah kesimpulan dari teks laporan hasil observasi yang berjudul wayang ya. Betul sekali, kelompok 1 sudah bagus.
Berarti kalian sudah paham ya? Ada yang ingin presentasi lagi? Ya, silakan kelompok 2. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, yang dijelaskan oleh kelompok 2 tadi sudah bagus ya, sudah benar. Mulai dari mencari fakta-fakta, lalu menarik kesimpulan dengan memperhatikan struktur dan ciri kebahasaannya. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Baik, karena waktunya juga sudah hampir selesai, kita simpulkan bersama-sama ya pelajaran kita hari ini. Kita belajar tentang menginterpretasi teks laporan hasil observasi, yaitu langkah-langkahnya. Yang pertama, membaca teks laporan hasil observasi. Betul ya. Yang kedua, menuliskan fakta-fakta teks laporan hasil observasi. Lalu yang terakhir, menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi. Betul. Tidak ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, Ibu akan memberikan tugas. Nanti kalian amati di sekitar kalian apa saja. Lalu kalian tulis fakta-faktanya, kalian interpretasikan ya. Menulis fakta-faktanya, kemudian menarik kesimpulan dari laporan hasil observasi yang kalian amati itu. Jangan lupa memperhatikan struktur dan ciri kebahasaannya juga ya. Paham? Baik. Kita cukupkan saja pertemuan kita hari ini. Selamat menjalankan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.